Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cara Mendapatkan Pengetahuan dengan Mitos, Common Sense, Empiris, Rasio, dan Metode Ilmiah. Di mana kami beranggotakan Julia Karlina, Salsabila Rizky Aulia, dan Rohia Aziza. Yang pertama, kita akan membahas tentang cara mendapatkan pengetahuan dengan mitos. Sebelum kita masuk cara mendapatkan pengetahuan dengan mitos, kita harus mengetahui bagaimana pengertian mitos. Mitos merupakan pengetahuan yang tidak objektif melainkan subjektif. Menurut Van Persen, mitos adalah cerita yang ada di masyarakat yang dianggap memberikan pedoman atau arahan tertentu. Contoh mitos di kalangan masyarakat. Kita pasti sering mendengar beberapa mitos yang ada di tengah masyarakat, seperti tertimpa cicak tandanya akan mendapatkan sial, atau jangan bersiul di malam hari sebab akan mengundang makhluk gaib. Lalu, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dengan mitos? Pengetahuan yang diperoleh dengan melalui mitos didapatkan dengan cara mengamati gejala alam sekitar. Gejala alam atau peristiwa yang luar biasa kemudian dikaitkan dengan makhluk yang luar biasa. Yang kedua, cara mendapatkan pengetahuan dengan common sense. Common sense adalah anggapan umum, yaitu kebenaran atas dasar penglihatan dan secara kebiasaan bahwa penglihatan itu merupakan gejala atau tanda akan terjadi sesuatu. Contohnya, hari mendung merupakan tanda akan turun hujan. Common sense diperoleh manusia dari pengalaman sehari-hari. Dengan common sense, semua orang dapat kepada keyakinan secara umum tentang sesuatu, dan mereka akan berpendapat sama tentang sesuatu tersebut. Seperti api dapat digunakan untuk membakar, sinar matahari menyilaukan mata, dan lain sebagainya. Selanjutnya empiris. Apa itu empiris? Empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami yang didapat melalui penelitian, observasi, maupun eksperimen. Empiris juga bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Pak Lurah sedang mencari informasi serta juga solusi di dalam konflik antar desa 1 dan desa 2 yang terjadi di wilayah kerjanya dengan mengamati perilaku serta latar belakang dari kehidupan dari kedua desa tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri empiris. Teori makna ini merupakan teori yang menyatakan mengenai suatu asal pengetahuan, seperti asal-usul ide atau juga konsep. Teori pengetahuan ini merupakan teori yang menyatakan bahwa seluruh kebenaran itu berasal dari kebenaran yang diperoleh dengan melalui observasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rasio. Rasio itu adalah berpikir, maka berpikir inilah yang kemudian membentuk pengetahuan, dan manusia berpikirlah yang akan memperoleh pengetahuan. Semakin banyak manusia itu berpikir, maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapat. Berdasarkan pengetahuanlah manusia berbuat dan menentukan tindakannya, sehingga nantinya ada perbedaan perilaku, perbuatan, dan tindakan manusia sesuai dengan perbedaan pengetahuan yang didapatnya tadi. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah yang dihadapi dalam penelitian. Syarat metode ilmiah yang pertama yaitu sistematis. Unsur-unsur yang terdapat dalam metode ilmiah harus tersusun dalam urutan yang logis. Yang kedua, konsisten. Terdapatnya kesesuaian di antaranya, misal tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Yang ketiga, operasional. Metode ilmiah dapat menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Selanjutnya, tahapan metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, melakukan percobaan. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, membuat kesimpulan. Yang ketujuh, mengkomunikasikan hasil penelitian. Nah, itulah presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.